Orang beranggapan yang disalib itu diganti di Yudas Iskariot. Al-Quran mengatakan di situ kan yang bercerita tentang Nabi Isa. Dari mana itu Yudas di Al-Quran di situ? Dari mana orang beranggapan kok bisa-bisa muncul tiba-tiba Yudas? Sementara Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Yudas. Ini hanya anggapan orang aja. Karena orang Islam senang berasumsi liar. Apakah Anda setuju tadi bahwa tanda-tanda orang-orang yang mengikuti Nabi itu adalah ada bekas hitam-hitam di sininya? Itu bukan maknanya ke sana sebenarnya. Ada tafsirnya itu. Di wajahnya terdapat tanda bekas sujud, betul nggak? Ya, itu tanda bekas sujud bukan diartikan dicentolin begini. Itu Ya kan udah, ada tafsirannya. Coba sekarang saya tanya. Di wajahnya, oke, yang dimaksud wajah ini betul? Kalau begitu Bang, cara tenang berpikirnya dulu, Bang Bang. Edis, Tenang, main dicentolin tenang aja dulu. begini. Tenang, Dicentolin aja begini ke aspal sekalian. tenang. Ya, siap. Sebentar. Siap Komandan, siap. Yang siap, dimaksud siap. wajah itu adalah ini. Setuju atau tidak? Iya, wajah ini ya. Oke. Pak, di dalam surat Al-Fat 29, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, yang mengerjakan amal soleh, ya, mereka pada wajahnya terdapat bekas apa? Bekas sujud. Bekas sujud. Coba pertanyaan saya kepada Anda, saya balikan dulu lagi kamera saya. Saya tanya kepada Anda, ini yang digambar ini, sebentar. Yang digambar ini bekas apa? Bekas sujud. Bekas sujud. Ini bekas apa? Ya sama, bekas Bekas sujud. sujud. Nih, ini bekas apa? Iya sama semua. Nah, Siap. makanya saya bilang, inilah tanda-tanda orang yang seperti yang disebutkan dalam Al-Fat. Coba dekatin kening Anda. Sebentar, Anda dekatin ke layar. Ada nggak bekas sujudnya? Coba kita periksa. Sebentar. Saya pakai sejadah. Jadi Mulus. nggak berbekas. Anda tidak ada tanda bekas sujud. Berarti Anda tidak termasuk orang-orang yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Gampang kan? Simple. Silakan. Apa Bang tanggapan Edis, Anda? Bang Edis, bisa nggak aku mengajukan pertanyaan Bang Edis? Apa itu? Pertanyaan apa? Mungkin agak keluar dari konteks. Kan Bang Edis ini wawasannya luas ya, bisa dibilang begitu. Pengetahuannya retorika dan apa namanya tuh logis lah cara berpikirnya kan. Sekarang saya mau bertanya Bang Edis, kalau bisa dijawab ya. Kalau penjelasannya, menurut Bang Edis, menurut keyakinan Bang Edis, betulkah keyakinan Bang Edis itu Nabi Adam itu manusia pertama? Adam itu manusia pertama. Ya, baiklah. Kalau kita berbicara dalam Alkitab, dalam Injil, ya. Ya. Terus lanjut pertanyaan itu, Adam itu memiliki anak berapa? Istri berapa? Banyak. Anak banyak, istrinya hanya satu. Yang saya tahu Kain dan Habel. Ya, tapi disebutkan juga di ayat-ayat berikutnya itu ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Maka pertanyaan Anda, Kain ini mendapat istri dari mana kan itu? Ya. Oke, baiklah. Itu sendiri memang sudah pertanyaan lawas ya. Jadi memang pertanyaannya, Alkitab sekalipun menceritakan yang demikian bukan berarti di tempat lain itu menjadi tidak ada. Jadi ada dua jawaban gitu. Yang pertama itu tentu dari anak-anaknya Adam lagi yang perempuan. Yang kedua, mungkin ada manusia-manusia lain ada di situ tetapi tidak diceritakan dalam Alkitab. Itu jawabannya. Iya, jadi berarti kalau dari kisah ini seolah-olah bahwa ada manusia di sana sudah banyak.
Karena dia memperistrikan di kota Not itu. Iya, makanya itu kemungkinan-kemungkinan itu juga tetap ada. Artinya, apa yang tertulis dalam Alkitab itu bukan berarti tidak atau menafikan adanya sesuatu yang lain begitu. Tetapi yang Berarti Alkitab kalau tulis begitu adalah batal dong argumen keyakinannya bahwa Adam manusia pertama batal. begini, karena Adam di situ dikatakan umurnya itu sampai berapa itu? 900 atau 1000 itu. Jadi Adam itu dikatakan dalam Alkitab ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Banyak itu anak-anaknya. Jadi jawaban saya itu ada dua. Kemungkinan yang pertama bahwa Kain itu menikah dengan saudara perempuannya karena pada waktu itu belum ada manusia. Dan kemungkinan yang kedua, mungkin saja ada manusia-manusia di dalam Alkitab yang lain tetapi tidak dicatat. Mungkin itu bisa saja manusia-manusia purba, manusia-manusia yang rasnya berbeda. Nah, karena Adam di sini, yang dimaksud Adam di sini adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Elohim, dengan Tuhan. Segambar dan serupa di sini bukan maksudnya itu Tuhan, bukan, tapi merepresentasikan Tuhan. Nah, bisa saja yang dimaksud dalam Alkitab ini bahwa Adam yang dimaksud ini adalah manusia yang modern atau manusia yang beradab, Homo sapiens. Nah, bisa saja Tuhan menciptakan manusia-manusia lain juga, tetapi dia yang bukan Homo sapiens. Begitu. Karena kalau kita belajar tentang sejarah manusia, kita belajar evolusi, belajar dan lain sebagainya, jenis-jenis manusia itu banyak. Ya, kalau kita belajar tuh ada manusia Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak, ada Pithecanthropus erectus dan banyak-banyak lain. Begitu. Ada manusia yang berjalan tegak, berjalan bungkuk dan lain sebagainya. Kita semua itu masih menjadi misteri yang sampai hari ini masih belum bisa terjawab. Tapi itu tidak mempengaruhi. Oke, saya sudah paham, Bang. Ya. Itu tidak membuktikan Islam jadi benar begitu loh. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an tambah pusing lagi. Oke, coba kita Ya, kira-kira masalahnya siap. sekarang kita merujuk kepada Quran. Begini. Di dalam Al-Qur'an Tidak Adam, dikatakan, tidak dijelaskan Adam di dalam Al-Quran, cuma khalifah saja. oke. Sekarang saya tanya, Di Injil aja yang paling lengkap, di Injil paling lengkap. lebih lengkap dalam Alkitab kan? Iya, kalau soal Adam, penciptaan manusia pertama. Nah, Kalau di Al-Quran cuma khalifah saja, dikatakan khalifah, seorang khalifah. Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah dia menikah dengan yang kita sebut Hawa? Jadi sebenarnya banyak penafsiran sih, Bang, kalau soal manusia pertama ini. Bukan, kita nggak bahas manusia Jadi pertamanya. Ketika saya membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran tersebut menjadi pertanyaan besar. Apakah mereka ditaruh di Jannatul Eden itu, di Taman Eden itu, mereka menikah atau tidak statusnya? Ya, jadi kalau menurut pemahaman saya itu yang pernah saya didapatkan dari seseorang, surga Taman Eden itu, Bang, kita jadi bukan di bahas situ- Taman Edennya, Bang. Coba Abang pahami dulu ya. Gini, Anda kan bertanya kepada saya, Kain itu mendapat istri dari mana? Nah, tadi sudah kita jawab Iya, itu. iya, iya. Walaupun hal tersebut itu tidak membuktikan Islam jadi benar. Ini pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang Iya. bonus-bonus, bukan pertanyaan inti. Begini, di dalam Al-Quran ketika kita baca, apakah Adam dan Hawa itu menikah? itu kan tidak tidak ada Nah, penjelasan. sampai sekarang Bang, orang Islam pening menjawab itu. Kenapa? Karena iblis menggoda mereka untuk saling menampakkan aurat. Kalau memang mereka menikah, ngapain iblis saling menggoda menampakkan aurat? Sekarang begini, saya tanya Anda. Kalau ada pasangan yang bukan suami istri, pasangan bukan suami istri, saling menampakkan aurat, itu karena godaan setan atau tidak? Ya, godaan. Godaan setan. Sementara kalau orang pasangan suami istri, pasangan mereka suami istri, itu godaan setan atau tidak? Pasangan suami istri.
Ya kan itu kalau pasangan suami istri kan berarti sudah halal kan? Iya, berarti Berarti godaan lain. setan atau tidak? Tidaklah. Nah, pertanyaannya, ngapain iblis menggoda Adam dan Hawa di dalam Al-Quran untuk saling menampakkan aurat kalau mereka bukan pasangan suami istri? Kan ada itu ayatnya. Dan ingatlah ketika iblis menggoda ibu bapakmu di surga dengan mencoba membuat mereka saling menampakkan aurat. Coba. Pusing nggak itu? Gimana? Nah, makanya sampai sekarang itu belum ada jawaban, Bang. Serba bingung, serba pusing. Oke, Satu lagi gitu, Bang, pertanyaan. Silakan. Satu lagi. Hmm. Kalau menurut Bang Edis itu Nabi Yunus itu waktu tertelang di dalam perut ikan 3 hari itu 3 malam, apakah Nabi Yunus itu meninggal di dalam perut ikan? Baik, itu juga jawabannya juga termasuk debatable ya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab dikatakan Yunus itu berdoa, tapi kita nggak tahu apakah berdoanya itu dia itu di hari pertama atau hari ketiga, kita tidak tahu. Tapi kemungkinan terbesarnya dia hidup, karena tidak dikata. Tapi kalau kita mau belajar secara medis atau ilmu sains, bagaimana mungkin dia bisa hidup di dalam perut ikan itu? Sementara dalam perut ikan kan yang ada asam untuk menghancurkan makanan kan gitu. Seperti itu. Jadi jawabannya itu juga masih debatable. Cuma kan Saya tahu Anda ingin merujuk. Ya, seperti Bang Saya Edis tahu bilang itu Anda lagi ingin berdoa, merujuk kan? kepada perkataan. Baik, saya tahu Anda ingin merujuk kepada perkataan Yesus bahwa kepada mereka tidak akan diberikan suatu tanda selain daripada tanda Yunus. Seperti Yunus 3 hari 3 malam di Betul. dalam perut ikan, demikianlah anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Kan itu yang mau Anda tanyakan. Iya, iya. Oh, ya. Sebenarnya Artinya kalau kita mengarah, iya betul ya. di situ itu bukan merujuk kepada mati atau tidaknya. Di situ merujuk kepada tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Begitu. Kalau seperti itu ya, kalau kita mau berpikir langsung letterlek ya, kenapa harus anu juga? Jadi kita itu kalau membaca Alkitab harus membaca dalam satu konteks penuh, nggak boleh memaksakan. Ini argumen-argumen ini dari Zakir Naik, saya sudah baca semuanya argumen-argumennya. Dan itu tidak membuktikan apa-apa, seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lain? Saya tidak merujuk ke Zakir Naik ini, dari kami sendiri belajar, dari teman-teman sendiri. Iya Bang, tapi Bang, masalahnya itu ada dalam Al-Quran sendiri Bang. Kalau misalnya yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, lantas siapa? Ya memang Nabi Isa yang disalib. Nah, Anda sendiri bilang Nabi Isa. Tetapi umatmu... Enggak, sebagian besar memang umat Islam mengatakan itu diganti sama orang lain. Sesuai dengan merujuk ke surah An-Nisa ayat 57 kan? Itu Nah, kan? menurut Anda tetap Nabi Isa yang disalibkan? Iya, tetapi Al-Quran mengatakan sesungguhnya mereka tidak menjalibnya, kan begitu ya? Nah iya, Melainkan tapi melainkan diserupakan. Sesungguhnya disalib adalah tidak disalib, dan disalib adalah tidak disalib. Sesungguhnya disalib itu adalah tidak, dan tidak itu adalah. Jadi gini, makanya Bang jadi serba ada pusing penafsiran. Bang, serba pusing. Jadi ada penafsiran Bang Edis, ada penafsiran ya. Coba sekarang saya tanya, menurut Anda yang disalibkan siapa? Nabi Isa. Oke, tetapi menurut ayat Al-Quran sesungguhnya dia tidak disalib. Jadi gimana? Disalib adalah tidak, tidak adalah disalib. Disalib adalah tidak. Iya, makanya saya jadi mau jelaskan. pusing Bang, membaca kitab Anda Makanya itu saya mau membuat jelaskan. pusing dan ingin muntah. Makanya saya mau Gimana? jelaskan. Silakan. Makanya saya mau jelaskan. Silakan. Jadi disalib itu maksud saya tuh ini di tiang salib
betul Nabi Isa yang begini, tapi itu tidak masuk kategori disalib. Makanya Al-Quran membantah. Karena menurut tradisi orang Yahudi, yang dimaksud disalib itu adalah dipatahkan kedua tulangnya dan dikeluarkan sumsumnya, itu baru namanya asli disalib. Jadi ini belum masuk kategori disalib, karena cuma pertanyaan saya, Isa disalib nggak? Disalib tapi tidak, maksudnya Disalib tapi hanya tidak. Maksudnya terpaku. gimana ini? Maksudnya terpaku saja, tapi belum kategori disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. salabuhu. Oke, mereka tidak Walakin membunuhnya lah. dan tidak juga menyalibnya. Tetapi yang Ya, melainkan diserupakan bagi mereka, ini jawaban Ya. macam apa ini? Ini sama saja seperti Ya. Anda bilang begini, sesungguhnya Memang tidak disalib. Bang, itu sama kayak begini. Tradisi orang Saya Yahudi. buatkan umpama. Itu sama saja ngomong begini. Wahai orang Indonesia, sesungguhnya presiden pertama itu bukanlah Soekarno, melainkan yang diserupakan. Terus siapa kalau bukan Soekarno itu siap. siapa? Sekarang boleh saya bertanya Bang Edis? Bukan, Anda berkata Isa disalib, tetapi tidak disalib. Maksudnya gimana? Tidak. Yang ini kan saya mau jelas. Kan pada umumnya orang bilang disalib begini. Tetapi sebenarnya orang disalib itu orang dikeluarkan sumsumnya. Iya, berarti Nabi Isa tidak dikeluarkan sumsumnya. pertanyaan saya, Isa disalib atau tidak? Ya secara tidak lah. Terus Pada dasarnya gimana? tidak. Disalib atau Tidak tidak? masuk Secara kategori tidak, disalib. sebentar iya. Tidak masuk Dan kategori tiadalah disalib. kamu itu melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Bang, jadi yang makanya saya diserupakan bilang itu, begini. dengar dulu Bang, makanya dengar saya dulu bilang Bang, begini, sebentar. Bang. Dengar dulu Bang. Quran datang ingin mengoreksi sesuatu, tetapi bagaimana mungkin yang yang mengoreksi itu tidak lebih jelas daripada yang dikoreksi? Nah, dengar dulu Bang. Dengar dulu. Silakan. Siap ya. Aduh, lapar saya, Orang teman-teman. beranggapan yang disalib itu diganti di Yudas Iskariot. Al-Quran mengatakan di situ kan yang bercerita tentang Nabi Isa. Dari mana itu Yudas? Di Al-Quran di situ dari mana orang beranggapan kok bisa muncul tiba-tiba Yudas, sementara Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Yudas. Ini hanya anggapan orang aja. Karena orang Islam senang berasumsi liar. Nah, makanya saya mau luruskan supaya anggapan itu bisa diluruskan gitu, Bang Edis. Ya sudah, sekarang pertanyaan saya, Terus? dia disalib atau tidak? Terus yang diserupakan itu bukan berarti yang diserupakan orang lain, tetapi seperti orang meninggal. Padahal Nabi Isa tidak meninggal, diselamatkan oleh Allah. Mau bukti kalau tidak meninggal? Oke, berarti pertanyaan saya. Mau bukti? Mau Oke, bukti atau kalau tidak meninggal? Mau bukti? Pertanyaan Mau saya, dia buktikan? disalib atau tidak? Kan saya sudah bilang tadi, Bang Edis, yang maksud disalib itu adalah dipatahkan kedua tulangnya, dikeluarkan sumsumnya, itu baru namanya disalib sampai Oke. mati. Berarti dia disalib atau Nabi Isa tidak? tidak dilakukan. Ya kalau kita merujuk kepada Al-Quran ya tidak. Tadi katanya disalib, sekarang tidak. Ya kan maksudnya disalib maksudnya hanya dipaku saja dalam yang sesuai Iya, keyakinan berarti Anda. itu termasuk disalib atau tidak? Kalau orang Tidak. dinaikkan ke tiang gantungan, berarti dia disalib atau tidak? Menurut tradisi orang Yahudi itu belum kategori disalib. Belum kategori disalib. Ya. Karena tidak dikeluarkan susunya Bang Idis. Jadi beliau tidak meninggal. Ya sudah. Mau bukti? Oke, saya punya jawaban ini. Baik. Mau Jadi bukti begini. nggak? Mau bukti nggak? Oke, gak apa-apa. Saya tahu apa yang Anda maksud. Anda sepaham dengan Zakir Naik. Jadi begini. Jadi menurut sebagian besar orang-orang Islam, yang disalib itu adalah orang yang mirip dengan Isa, yang wajahnya diserupakan diganti jadi wajah Isa. Dia operasi plastik begitulah sama Allah ya. Maksudnya bukan di operasi plastik Malah kayak tidak logis itu Bang Idis. Malah tidak masuk di nalar kalau begitu. Iya, cara makanya berpikirnya. saya luruskan. Pandangan sebagian besar mengatakan yang disalib itu adalah orang lain yang wajahnya dioperasi plastik sama Allah. Yudas. Bukan Afrida Magdalena ya, alias Agatha ya, yang dioperasi plastik ya. Ya di sini yang dioperasi plastik itu adalah orang yang diserupakan. Nah, lalu dia disalibkan, padahal sosok Isanya sendiri tidak pernah disalibkan. Itu pandangan sebagian besar ulama. Nah, tetapi pandangan sebagian sebagian besar Islam. kecil,
Bagian sebagian kecil seperti Anda dan Zakir Naik mengatakan begini. Betul, Isa itu naik ke atas tiang salib itu, betul-betul disalibkan, tetapi diserupakan bagi mereka. Diserupakan seolah-olah disalib seperti itu, padahal nggak disalib begitu. Seolah-olah Jadi- meninggal, padahal tidak meninggal. Nggak ada kata-kata seolah-olah meninggal. Yang dikatakan walakin Pingsan. syubbihalahum, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Jadi Ya maksudnya, dibuat, maknanya maksudnya. iya artinya dalam pandangan mereka, mereka melihatnya begitu Isa itu disalib. Dalam pandangan mereka. Jadi Allah itu membuat mereka berhalusinasi menyalibkan Isa, padahal Isa itu nggak disalib, gitulah kira-kira. Nah, lalu sama Zakir Naik ditambahin lagi, karena menurut Zakir Naik Al-Quran itu tidak lengkap, makanya ditambahin lagi. Mereka memandang Isa seolah-olah Isa sudah mati, padahal Isa belum mati di situ, Ya, alias itu. pura-pura mati atau mati suri. Nah, inilah pandangan Pingsan yang kedua. berat, pingsan, mati suri. Oke, mati suri. Nah, inilah makanya saya katakan Al-Quran mencoba untuk mengoreksi sesuatu, tetapi sayang seribu sayang, justru malah orang Islam sendiri yang mumet dengan kitab yang ingin mencoba mengoreksi. Sekarang begini Bang, saya akan membuktikan, teori itu membuktikan teori kebangkitan Yesus. Dengarkan saya. Dengarkan saya Bang. Siap, saya dengar. Anda pernah tahu seseorang yang dieksekusi mati? Kita banyak ya, Ya. ada banyak orang-orang yang menerima hukuman mati ya. Ada Saddam Hussein, Ya. ada siapa lagi? Ada banyak lah di Indonesia juga Yang banyak. Bom Bali. Oke. Bom Bali itu dulu. Oke, dihukum mati. Pertanyaan saya kepada Anda. Waktu dia selesai dihukum mati, jenazahnya dikirim ke keluarganya nggak? Wah. Untuk Mungkin ya, oke lah dikit- kita buat yang case-nya jenazahnya dikirim ke keluarganya, betul? Iya, iya. Oke, setelah jenazah dikirim ke keluarganya, dicek, diperiksa, betul itu orangnya, betul kan? Makanya mereka waktu kasusnya bom Bali lah, misalnya Imam Samudra atau siapa segala macam, Ya. dikirim. Iya, Imam Samudra ya. Untuk keluarganya mengecek, memastikan itu betul-betul dia, betul? Iya, betul dicek ya. Oke, kita kasih contoh misalnya Saddam Hussein aja. Saddam Hussein digantung, setelah itu jenazahnya dikirimkan ke keluarganya dan dimakamkan. Pertanyaan saya begini. Ini kita berpikir logis ya. Tolong Anda pakai nalar Anda. Kalau Saddam Hussein dihukum gantung, lalu mati, lalu tiba-tiba 3 hari kemudian nongol Saddam Hussein di TV, teori apa yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat? Coba jelaskan kepada saya. Pendapat gitu ya. Ya, pasti akan muncul 3 pendapat. Coba. Ya, Pendapat bisa- yang pertama. bisa tidak- Pendapat yang pertama. Bisa tidak digantungkah atau gimana ya? Ya, pendapat yang pertama begini. Pendapat pertama pasti akan berpikir begini. Oh, kemarin yang dieksekusi di lapangan itu seorang mirip Saddam Hussein. Ini latar belakang munculnya teori orang Islam. Munculnya dari sini. Karena orang Islam tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Mujizat Yesus, tidak percaya dengan kebangkitan. Nah, teori yang kedua, sesungguhnya keluarganya itu mengatakan bahwa dia bangkit. Saddam Hussein itu betul-betul bangkit dia. Tapi yang percaya itu adalah para saksi mata sendiri. Kalau orang lain gak akan percaya, tidak akan percaya. Gak akan percaya. Iya, karena mereka nggak pernah lihat. Bohong itu. Mana ada orang sudah digantung dihukum mati kok nongol lagi. Nah, jadi Bang, seperti itu juga tentang peristiwa penyaliban Yesus, Bang. Jadi, orang-orang yang mengerti persis tahu betul Yesus disalibkan. Orang yang bersama-sama dengan Yesus, setiap hari ngobrol dengan Yesus, mereka tahu betul bahwa ia bangkit. Dan itulah yang diberitakan oleh para rasul. Itulah dasar agama Kristen. Tetapi orang-orang di luaran sana pasti akan menganggap seperti itu. Ya kan? Berarti yang diserupakan itu kemarin. Gak mungkin itu Yesus. Masa Yesus hidup lagi? Nah, sama seperti itu Bang.
Jadi ini justru membuktikan, Bang, bahwasanya Yesus sungguh-sungguh bangkit. Begitu, Bang. Ya kita logis Terus aja, kalau- Bang. Terus Ya kalau kan? di atas itu masih makan roti gak seperti waktu dia hidup di dunia kalau di atas Baik. langit? Baik, pertanyaan yang bagus, Bang. Bagaimana dengan tubuh kebangkitan? Dijelaskan di dalam Alkitab bahwa tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang baru. Ya, misteri. Sebagaimana misterinya bagaimana ada seekor tanaman muncul, sebuah tanaman muncul dari dalam tanah. Kita nggak pernah tahu itu. Bagaimana prosesnya? Tiba-tiba aja kok keluar tanaman dari situ. Ya kan? Sama seperti biji, Bang. Ketika biji itu mati, lalu dia masuk ke dalam tanaman, ya kan? Lalu biji itu tiba-tiba bergerak, dia menjadi pohon, ya. Kalau Tuhan saja sanggup melakukan hal yang ajaib seperti itu, coba abang anu rumput, ya kan? Cabut rumput itu sampai akar-akarnya, tiba-tiba keluar lagi tanaman dari situ, ya kan? Kita nggak tahu persis itu gimana ceritanya, itu pokoknya perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, seperti itu juga bagaimana nanti orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, bagaimana tubuh yang baru ini? Kita semuanya tidak pernah tahu. Yang jelas tubuh yang baru ini, dia bisa makan, tetapi dia tidak perlu makanan untuk hidup. Bukan seperti kita, Bang. Kalau kita perlu makan untuk hidup, tetapi tubuh yang baru tersebut, dia tidak perlu makan untuk hidup, tetapi dia bisa makan. Seperti itu. Bagaimana? Itulah misterinya, itulah keajaibannya. Kita nggak pernah tahu, Bang. Bagaimana biji yang jatuh ke tanah, dia sudah mati tetapi dia bisa hidup. Seperti juga orang yang sudah mati di dalam kubur akan dibangkitkan oleh Tuhan. Entah apa nanti, ya, bagaimana entah nanti di akhir zaman Tuhan menjatuhkan zat tertentu ke bumi, buar begitu sehingga hidup, kita nggak tahu, Bang. Ya, tapi semua itu bisa dijelaskan dengan cara sains. Para saintis, Bang, itu membuktikan teori asal-usul kehidupan dari situ. Jadi mereka percaya bahwa kehidupan itu tidak sungguh-sungguh berasal dari bumi. Kehidupan itu berasal dari satu energi lain yang jatuh ke bumi dan dia memunculkan suatu kekuatan energi yang merangsang asam nukleat itu untuk hidup. Itu teori terbentuknya asal-usul kehidupan di bumi. Kalau Begitu, saya Bang. pernah dengar itu namanya Big Bang. Bukan Big Bang. Big Bang itu teori terbentuknya alam semesta dari satu ledakan yang besar, begitu. Nah, bagaimana di bumi ini bisa ada kehidupan? Teorinya seperti itu mereka mengatakan. Jadi ada gelombang listrik dulu pertama. Jadi ada listrik dulu. Listrik ini dari mana datangnya? Dari para ahli mengatakan bukan dari bumi. Jadi dia jatuh ke bumi. Ya, kemudian dia menimbulkan percikan listrik dan percikan listrik itu menghasilkan asam nukleat, membentuk protein dan seterusnya akhirnya membentuk makhluk hidup. Nah, kita nggak pernah tahu, Bang, bagaimana nanti manusia yang ada dalam kubur bisa dibangkitkan, kita nggak tahu. Begitu minim pengetahuan kita. Yang jelas kalau kayak kami percaya seperti itu, Pak. Ya, itu kan kalau Itu kalau dikatakan kita ada dua- kalau kita mau mencocokkan pengetahuan dengan agama, ya, karena saya senang karena menurut saya sains dengan agama itu sesuatu yang bisa berjalan bersama-sama. Betul. Terus rasional juga, ya. Ya, kita harus merasionalkan, Bang, sesuatu itu harus kita jelaskan. Seperti bagaimana Musa membelah laut Teberau. Ya kan? Nah, kalau kita baca Al-Quran, Bang, ya seperti kayak nggak jelas kalau kita membaca Al-Quran. Tiba-tiba Musa memukulkan tongkatnya, tiba-tiba terbelah. Tapi kalau dalam Alkitab, Bang, dijelasin, Bang. Jadi pada waktu itu ada angin timur yang sangat keras. Jadi anginnya begitu keras sekali sehingga membelah laut itu. Nah, bagi teman-teman mungkin orang-orang pelayaran dan lain sebagainya, fenomena seperti ini terjadi juga. Begitu. Bagaimana ada sebuah angin yang besar membentuk tornado sehingga air laut itu bisa sampai terbang ke atas. Ada juga metode-metode seperti itu masih terjadi. Begitu.
Artinya tidak bertentangan dengan hukum alam ya, Ya, begitu. tidak bertentangan dengan hukum alam. Begitu. Selaras ya. Ya, seperti itu Bang. Artinya kita bisa menjelaskan sesuatu tersebut memang saintifik seperti itu. Oke? Hanya itu Bang? Ya, kalau bisa saya sedikit menyampaikan Bang, kalau bisa dikasih waktu sebentar. Ya kan terkadang wajah Islam ini di mata dunia itu kan sangat buruk sekali ya, karena dengan mungkin adanya teroris apa itu atau salah pemahaman tentang jihad. Padahal sebenarnya kalau kita kaji bagus-bagus Al-Quran itu kan tidak ada sama sekali itu memerintahkan Al-Quran tentang membunuh orang itu gitu. Jadi itu Baik aja sih Bang, maksudnya. saya punya satu teori khusus. Makanya begini Bang, ada satu teori dan saya mempercayai dengan teori ini Bang. Dulu Bang, Al-Quran itu sebenarnya adalah keryana. Jadi makanya kalau kita tanya sama ulama, Ustadz, apa arti Al-Quran? Ulama itu berbeda pendapat Bang. Ada yang mengatakan Quran itu artinya bacaan. Ada yang mengatakan Quran itu artinya pengumpulan. Ada yang artinya Quran itu sebuah nama. Nama aja seperti Injil, Taurat gitu. Kayak semacam nama begitu. Nama suatu kitab. Jadi ulama nggak punya jawaban Bang. Sebenarnya jawabannya Quran itu berasal dari bahasa Aram. Bahasa Aramaik. Namanya itu keryana, yang artinya adalah liturgis, bacaan-bacaan pada waktu diadakannya kebaktian. Begitu Bang. Makanya di dalam Al-Quran ada banyak kosakata-kosakata yang tidak diketahui oleh orang Islam sendiri, seperti alif, lam, mim. Banyak kata-kata begitu. Nah, ketika dicek, sebenarnya itu bunyi-bunyi dalam bahasa Aram, bahasa Syria. Nah, lalu orang-orang Islam menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, artinya menjadi berubah. Saya kasih contoh nyata ya, contoh nyata. Misalnya kata-kata hurin ain. Tahu hurin ain? Yang dikatakan gadis bidadari bermata jeli. Iya, ain itu mata ya. Iya, hurin ain. Ainun Ya, itu mata. hurun ain. Ainun. Jadi sebenarnya itu kalau diperiksa Bang, aslinya itu bukan itu artinya itu anggur. Makanya ada satu buku yang sangat bagus sekali, namanya itu The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Jadi itu merekonstruksi Al-Quran untuk memulangkan kepada bahasa sebenarnya. Karena orang-orang telah membuatnya ke dalam bahasa Arab. Makanya ada ayat Quran berkata dalam surat Yusuf ayat kedua dikatakan kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Nah itu membuktikan bahwa Quran itu sudah diedit jadi bahasa Arab. Tadinya bukan bahasa Arab. Makanya ada kata-kata kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Nah kata-kata dalam bahasa Arab membuktikan tadinya bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari Bang. Gini Bang. Saya beri kamu Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Kenapa saya katakan Harry Potter dalam bahasa Indonesia? Karena tadinya bukan bahasa Indonesia dia. Iya. Anda pernah baca koran? Pernah nggak koran itu ngomong koran ini ditulis dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya? Pernah nggak? Nggak pernah ada. Ngapain dia capek-capek ngomong begitu? Contoh, ketika kita membaca Injil, nggak ada Injil itu dikatakan Injil ini saya tulis dalam bahasa Yunani supaya kamu paham. Nggak ada. Atau Anda pernah nggak ngomong sama orang tua Anda, Bu, saya ngomong pakai bahasa ini ya? Pernah nggak? Nggak pernah. Nah, kata-kata dalam bahasa ini, bahasa A, bahasa B, itu menunjukkan bahwa buku itu sudah diterjemahkan. Ketika Anda berangkat ke Gramedia, Anda akan melihat di situ Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, Tafsir Jalalain dalam bahasa Indonesia, Quran dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dalam bahasa itu menunjukkan terjemahan. Nah, kata-kata Quran diturunkan dalam bahasa Arab membuktikan bahwa orisinilnya bukan bahasa Arab, yaitu bahasa Aram. Nah, para pakar itu sudah merekonstruksi kata-kata hurin ain itu, bahwa mereka akan diberikan gadis-gadis cantik bermata jeli. Padahal kalau dalam bahasa aslinya
mereka akan diberikan anggur. Nah, kata-kata itu persis dengan kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-murid. Ingatlah bahwa suatu saat nanti mereka, pengutipan Tuhan Yesus ya, sebelum makna ini digenapi, kata-kata mereka akan minum anggur bersama-sama dengan Yesus, melakukan perjamuan itu. Sebelum maksud daripada ini digenapi. Sebenarnya Bang, itu dokumen-dokumen Kristen semua Bang. Kalau kita mau, yang ada dalam Quran itu semuanya dokumen-dokumen Kristen Syria, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadilah agama baru, namanya Islam. Ini panjang Islam Bang, itu, tapi Islam itu ini artinya apa Bang? kalau menurut orang-orang Islam sendiri, artinya itu berserah diri, Muslim, Aslam Apalagi itu. Begitu. Jadi Islam itu arti sebenarnya itu damai, sebenarnya damai. Ya, makanya banyak teori-teori tentang itu, Bang. Tapi memang ini bukan Makanya konsumsi kalau orang-orang awam. makanya kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam tidak damai, itu sudah bertentangan dengan nama Islam itu sendiri sebenarnya. Ya, Artinya tidak memberikan itu masih kedamaian teori-teori kepada lah, Bang. Intinya banyak orang beragama itu, Bang, cuman ikut-ikutan. Katanya, tapi Nah, dia ini yang tidak mau bahaya, ini yang mempelajari. bahaya. Nah, makanya Ini yang Bang, bahaya yang betul. di channel Edis TV inilah justru dididik, dirangsang supaya apa? Supaya betul-betul mempelajarinya. Seperti apa yang tertulis di dalam, seperti apa kata Ayub, dahulu aku tahu Tuhan kata orang, tetapi sekarang aku Tuhan karena mengalaminya sendiri. Begitu Bang Ya, ya. betul, alhamdulillah. Ya, Bang. Oke, gitu ya Bang ya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak Bang karena saya Sama-sama, diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan sedikit. Makasih banyak. Sama-sama. Doa Sama-sama, saya Bang. semoga Bang Diturunkan. Edi sepanjang umur sehat selalu intinya ya. Sukses terus. Amin. Bismillah. Baik. Terima kasih.